My darling, take me. Satu lagi film terlegend yang akan membawamu ke tahun 2000-an awal. Kalau pada video kemarin ada Tarzan yang suka bercocok tanam, kali ini ada the real queen dari Mesir. Siapa lagi kalau bukan Cleopatra? Tapi tenang, ini bukan Cleopatra yang diangkat berdasarkan kisah nyata, tapi ini adalah Cleopatra yang gemar bercocok tanam juga. Kalau dulu kita cuma pengen lihat sang ratu saat menanam jagung aja, sekarang bagaimana kalau kita mencoba mengerti gimana sih cerita film ini? Nah, seperti biasa, sebelum memulai jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya. Dan mari kita mulai filmnya. Film ini dimulai dengan berlatar belakangkan tahun 51 sebelum Masehi di kota Alexandria. Terlihat Cleopatra yang diperankan oleh Julia Taylor dan tangan kanannya yang tidak disebutkan namanya ini, mari kita sepakat saja memanggilnya Sandra, karena pemeran aslinya bernama Sandra Russo. Mereka sedang mencoba meramal kemenangan perang yang dipimpin oleh Julius Caesar. Dan Sandra juga berkata tentang perasaan Julius Caesar yang sangat mencintai Ratu Cleopatra. Mendengar informasi itu, sang ratu tetap memasang wajah cool dan berwibawa, padahal ia senang bukan main. Beberapa hari kemudian terlihat kapal Julius Caesar bersama bala tentaranya mendatangi kota Alexandria. Ia datang ke sini tak lain dan tak bukan adalah untuk menemui kekasihnya, yaitu Ratu Cleopatra. Cleopatra pun yang baru terbangun dari tidurnya dengan senang menyambut kedatangan Caesar kekasihnya. Selepas berbincang-bincang soal peperangan, mereka pun melangsungkan cocok tanam dengan percangkulan keras. Take me. Setelah itu, sore hari sudah mulai berganti menjadi malam. Istana itu pun menggelar sebuah hiburan tarian yang bisa dinikmati oleh seluruh penghuni di istana itu. Mari kita rekap siapa saja yang berada di istana Cleopatra. Yang pertama tentu saja ada sang Ratu Cleopatra bersama Sandra orang kepercayaannya. Ada Julius Caesar dan ada Octavianus sahabat dari Julius Caesar. Serta beberapa pelayan Cleopatra yang sedang menari. Di sini terlihat jelas ekspresi cemburu di wajah Octavianus saat melihat kedekatan Julius Caesar dengan Ratu Cleopatra. Yang mana wajah cemburu Octavianus itu juga diperhatikan oleh Sandra secara diam-diam. Lalu saat Cleopatra mengajak Julius Caesar untuk bercocok tanam, Octavianus pun mengikutinya sampai ke kamar Cleopatra dan melihatnya dari luar kamar. Sandra yang ternyata juga mengikuti Octavianus langsung mencoba menghiburnya. Sudah sini sama aku aja, aman kok. Terjadilah juga pacul-memacul antara Octavianus dan Sandra. Esok paginya, Octavianus dan Julius Caesar bertemu di salah satu sisi istana itu. Di sini, Octavianus menanyakan kepada Julius Caesar kenapa dirinya tak kembali ke Roma dan menemui istrinya. Julius Caesar dengan tenang menjawab bahwa Alexandria dan istana ini sudah menjadi tanggung jawab dan bagian dari dirinya juga. Yang mana jawaban Julius Caesar itu membuat Octavianus langsung cabut dari istana itu. Singkat cerita, scene pun telah berpindah ke Roma, di mana Octavianus telah datang ke istana Julius Caesar dan bertemu dengan istrinya yang bernama Calipurna. Di sini Octavianus mengatakan semuanya tentang kisah perkimpoian Cleopatra dan suaminya. Juga bagaimana Julius Caesar yang membuat Alexandria menjadi tanggung jawabnya dan wilayah kekuasaannya. Mendengar itu, Calipurna pun merasa bisa memakluminya karena Julius Caesar adalah panglima perang yang mengharuskannya untuk menjelajahi berbagai negeri, termasuk wanita yang berada di negeri itu sendiri.
Lalu Kalipurna yang gunung dan guanya sudah berdebu bertahun-tahun ini, ia lalu meminta bantuan Octavianus untuk segera membersihkan debunya dengan menggunakan indera pengecapnya. Karena merasa Kalipurna anaknya boleh juga, Octavianus auto nurut dan terjadilah Masih berada di Roma, Octavianus pun bertemu dengan salah satu pangeran di istana itu. Octavianus diberikan perintah untuk menjaga rahasia negeri Roma yang mulai terbelakang karena ketidakadaannya pemimpin mereka, yaitu Julius Caesar. Octavianus pun menurutinya sambil memasang wajah kesal terhadap Julius Caesar. Beban bos. Sementara itu di Alexandria, Julius Caesar juga tengah pusing memikirkan negeri Roma. Ia tidak ingin meninggalkan Cleopatra karena Cleopatra tengah mengandung anaknya. Dan di sisi lain, ia juga merasa harus kembali ke Roma untuk membuat negerinya menjadi stabil. Kemudian Julius Caesar pun memutuskan untuk kembali ke Roma dan ia juga berjanji akan kembali lagi pada Cleopatra setelah negerinya berjaya kembali. Dan tak terasa waktu pun sudah berjalan 1 bulan lamanya. Terlihat lagi Cleopatra dan Sandra sedang meramal perjalanan Julius Caesar. Sandra mengatakan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi, dan ia memperjelasnya lagi kalau Julius Caesar telah meningsoi di tangan salah satu senator Romawi. Dan itu membuat kisah percintaan Cleopatra terhenti di sini. Kemudian kita dibawa menuju ke tahun pembuatan film ini, yaitu tahun 2003. Kita diperlihatkan beberapa karakter baru dari sebuah perusahaan arkeolog yang bernama Astra Corporation. Mereka semua adalah para ilmuwan sekaligus pemuja Cleopatra yang bertujuan untuk mengambil sampel DNA murni dari mumi Cleopatra untuk membangkitkan sosok Cleopatra di zaman ini. Terdiri dari 2 pria dan 2 wanita, mereka bernama Luxuria, Harrison, Jeremy, dan Cornelia. Setelah mereka berempat telah selesai menyusun rencananya, Harrison pun langsung tancap gas menuju Mesir untuk menyelidiki terlebih dahulu. Ia akan menghubungi Jeremy setelah mendapatkan bukti-bukti kuat tentang keberadaan mumi Cleopatra. Harrison yang kemudian telah mengetahui keberadaan mumi Cleopatra ini, ia lalu menghubungi Jeremy dan Cornelia untuk segera datang. Ia juga memberitahu bahwa mumi Cleopatra berada di dalam piramida. Namun mereka akan dicurigai jika langsung belak-belakan melakukan penyelidikan di sana. Jadi mereka berencana untuk mengaku sebagai turis yang sedang berlibur agar dapat mengelabui penjagaan ketat di piramida. Setelah sampai di kawasan piramida, mereka pun menyewa 3 unta dengan status sebagai turis untuk bisa mendekati piramida yang mereka incar. There behind that hill, you see? Setibanya mereka di sana, kini giliran Jeremy dan Caroline yang bertugas memasuki piramida untuk mengambil sampel DNA Cleopatra. Sedangkan Harrison kini berjaga-jaga di luar demi keamanan tugas Jeremy dan Caroline. Ruangan demi ruangan dan berbekal ilmu pengetahuan yang dimiliki mereka pun akhirnya menemukan sebuah ruangan di mana mumi Cleopatra berada. Dengan segera mereka pun langsung mempersiapkan peralatan, kemudian membuka petinya dan langsung memulai pengambilan sampelnya. Sementara di luar sana tiba-tiba ada penjaga yang mencurigai Harrison yang lagi celingak-celinguk di luar piramida. Harrison pun langsung memberikan sebuah kode kepada Jeremy dan Caroline dengan menjawab pertanyaan penjaga sambil bersuara nyaring. Jeremy yang mendengar itu dari dalam piramida, ia langsung menyuruh Caroline untuk keluar dan mengalihkan perhatian penjaga. Belum sempat Caroline keluar piramid, ia pun langsung bertemu dengan penjaga di dekat ruangan mumi Cleopatra itu. Caroline yang tak kehabisan akal, ia lalu merayu penjaga itu dengan mengajak si penjaga untuk Penjaga yang auto lemah imannya pun langsung berhasil dihentikan langkahnya, namun tidak dengan belut di celananya.
Singkat cerita, Jeremy yang telah berhasil mengambil sampel DNA Cleopatra, ia lalu keluar ruangan dan merobohkan penjaga yang lagi kena enak-enak. Dan film pun bersambung di sini. Pesan moral yang dapat diambil dari film ini adalah A, B, C, D, H, F, A, F, J, A, F, J. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.